Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Kenalkan, nama aku Wilma buat yang belum kenalan. Dan kali ini aku akan membagikan renungan baru untuk tanggal 5 Agustus. Sudah masuk ke minggu yang baru, semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan doa dulu sebelum kita baca Alkitab, dan kita akan masuk ke renungan ya. Kita mulai doa dulu. Siapkan hati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam, Bapa di dalam surga. Terima kasih karena Kau kumpulkan kami bersama lagi di channel aku. Dan kami ingin kembali merenungkan sabda-Mu. Kiranya Kau berkati kami selalu dengan pikiran dan hati yang jernih, supaya kami boleh memahami, merasakan, dan melaksanakan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bukalah pikiran kami agar kami boleh terus mempelajari apa yang Kau kehendaki kepada kami, sehingga hidup kami boleh setara dan boleh sesuai apa yang Kau kehendaki terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Lebih singkat ya, gak apa-apa, yang penting doa. Aku lebih suka memulai bacaan dengan doa, supaya saya seperti yang kudoakan, supaya pikiran dan hati kita jernih saat kita membaca, dan kita boleh lebih memahami maksud Tuhan itu apa, karena pikiran kita udah terfokus sama Tuhan gitu ya. Jangan lupa juga like dan subscribe video ini, dan boleh di-share kalau kalian merasa terberkati, supaya bisa jadi berkat buat banyak orang juga. Oke? Kita masuk ke bacaan yang pertama, diambil dari Yeremia 28 ayat 1-17. Dalam tahun itu juga, pada permulaan pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang kelima tahun yang keempat, berkatalah Nabi Hanania bin Azur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanania di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu, kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hanania mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hanania di depan mata seluruh rakyat itu, Beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu juga aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hanania mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hanania, beginilah firman Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya.
Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita masuk ke bacaan Injil yang diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri ke perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran Hananya dan Yeremia di kitab Yeremia ini membuat para pengikut Tuhan bisa memutar otak. Sekilas Hananya itu terdengar seperti menubuatkan hal yang baik untuk masa depan bangsanya, yang baik dan terdengar baik sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ternyata Hananya adalah nabi palsu. Emang benar kalau Tuhan akan mengembalikan perkakas rumah Tuhan dari Babel dan orang-orangnya, tapi perbedaannya Hananya yang mengatakan bahwa Tuhan akan mematahkan kuk Nebukadnezar dan bebaskan bangsa Israel dari pembuangan dalam 2 tahun. Sedangkan nubuat Tuhan lewat Yeremia mengatakan bahwa bangsa Israel akan berada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Terlebih waktu Hananya mematahkan kuk yang ada di tengkuk Yeremia itu, Tuhan justru menggantinya dengan kuk besi. Jadi lebih berat lagi dan sama sekali nggak bisa dipatahkan ya. Dan Tuhan melakukan itu untuk menunjukkan bahwa Hananya ini berbuat dusta, memurtadkan semua orang karena dia tidak berfirman sesuai apa yang Tuhan rencanakan kepada bangsa Israel. Dengan Tuhan menghukum mati Hananya karena mematahkan kuk kayu Yeremia, Tuhan menunjukkan bahwa rancangan Tuhan terhadap Israel tidak bisa dibatalkan. Dan hanya Yeremia lah yang mengetahui kebenaran Tuhan itu nantinya mau buat apa. Dan kita tahu bangsa Israel waktu itu tidak menaati Tuhan, makanya Tuhan merancangkan malapetaka ini. Jadi kayak anak-anak, kalau anak-anak tuh salah, dia melakukan sesuatu yang salah dan gak ditegur sama orang tuanya, anak-anak ini gak akan bisa berkembang menjadi orang yang lebih baik, dan di masa dewasanya dia akan berbuat seenaknya sendiri. Terlebih mungkin bisa mengecewakan orang tuanya juga, kita nggak tahu. Nah sama, Tuhan berbuat begitu kepada bangsa Israel karena dia mengasihi orang-orang pilihannya. Tapi karena mereka nggak taat, dia harus ngasih hukuman yang cukup keras supaya mereka ini mengerti kalau kamu mau lanjut hidup, kalau kamu mau hidup dalam kebenaran, kamu harus taat sama Tuhan apapun yang Tuhan katakan kepada kamu. Emang di Yeremia 28 ayat 8, seperti yang Yeremia katakan,
Hananya tidak berbuat seperti nabi-nabi yang dia maksudkan di ayat 8. Nah, nabi-nabi dulu kan memberitakan malapetaka, oh kamu kan terkena penyakit sampar dan sebagainya. Hananya nggak berbuat begitu, tapi apa yang dia katakan itu hanya menggunakan pikiran manusia supaya semuanya terdengar baik-baik aja. Mungkin dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan malapetaka, cuman dengan pikiran manusia dia, oh manusia ini akan selamat kok, kamu akan dibebaskan, Tuhan akan membebaskan kamu. Jadi itu terdengar seperti sebuah sukacita yang besar dan mudah diterima oleh masyarakat. Padahal itu salah, Tuhan gak berbuat begitu, makanya sama Tuhan dia tetap gak dibenarkan. Makanya waktu dia nulis di ayat 9, Yeremia membandingkan dirinya dengan Hanaya. Nah tapi Yeremia ini juga unik. Dia tahu bahwa dia yang punya nubuat yang benar dari Tuhan, dan dia ya menubuatkan seperti apa yang Tuhan katakan gitu kan. Di saat dia mendengar Hanaya ngomongnya nggak benar, awalnya dia masih respect. Dia masih respect kayak, oh ya amin, moga-moga Tuhan melakukan apa yang dia janjikan gitu. Cuman aku juga harus ngasih tahu kalau kamu nih ngasih taunya bukan apa yang sesuai Tuhan katakan. Kita lihat kalau misal Tuhan melakukan apa yang dia lakukan oleh nabi yang benar, ya berarti nabi ini emang pilihan Tuhan, dan dia sebenarnya refer ke dirinya sendiri karena dia tahu dia menubuatkan yang benar. Di Matius, Yesus saat itu berusaha mengasingkan dirinya karena berduka akan kematian Yohanes Pembaptis. Tapi orang-orang tetap tahu dia pergi kemana, jadi ya udah orang ngikutin aja, nggak peduli Yesus lagi sedih atau apa, pokoknya oh Yesus kesana diikutin, Yesus ke situ mereka ikutin juga. Jadinya ya meskipun Yesus mau kayak menyendiri gitu, kadang kita kalau udah capek dari kerumunan orang-orang ya udah dia pengen menyendiri, dia mau sedih orang nggak perlu tahu gitu, tapi orang tetap ngikutin dan akhirnya dia nggak bisa menyendiri. Cuman yang Yesus lakukan adalah apa? Dia nggak menolak orang-orang ini, dia justru tetap welcome. Dia tahu dia adalah Tuhan yang harus merangkul anak-anaknya, dan ya udah, kemarilah kamu gitu. Aku tahu emang aku lagi sedih, gak mudah untuk menerima berita kematian ini, tapi karena kalian juga butuh aku, ya layaknya aku menyelamatkan kamu, layaknya aku memberikan kesejahteraan buat kamu yang butuhkan aku gitu kan. Mungkin kalau kita manusia, kita akan bertindak seperti murid-murid Yesus yang udah malam, mereka kayak ngintilin kamu terus, mending mereka disuruh pulang deh, mereka cari makan sendiri-sendiri. Tapi Tuhan enggak. Yesus justru mau memberikan yang lebih supaya orang-orang ini pulang udah merasa kenyang, udah dipenuhi secara jasmani dan rohaninya tuh, mereka pulang dengan damai. Makanya Tuhan mengadakan mujizat dengan membagikan makanan lewat 5 roti dan 2 ikan yang cukup untuk 5.000 kepala keluarga. Jika Yesus memutuskan untuk menolak kehadiran mereka, pertanyaannya adalah apakah kerajaan Allah akan terwujud di orang-orang ini? Aku jadi berefleksi, kadang aku pengennya menyendiri, kadang aku kayak pengen kayak apa ya, gak terlalu mau expose kehidupan aku. Kadang kayak orang minta tolong apa gitu, tapi kayak aduh maaf ya, kondisiku lagi gak baik-baik aja gitu, jadi aku butuh istirahat. Kalau kita sebagai manusia ini menyendiri terus, kita mengurung diri terus, dan dengan talenta kita nggak membagikannya ke orang-orang yang butuh pada saat itu, nah apakah kerajaan Allah akan hadir di mereka? Tapi aku sendiri juga memahami bahwa aku manusia dan aku punya keterbatasan. Ada kalanya aku tidak membenarkan apa yang kulakukan sendiri karena aku egois. Tapi di saat yang sama, kalau aku ngerasa kayak udah bener-bener gak kuat lagi, udah tahu batasan aku kayak apa, aku akan mentoleransi hal itu supaya aku juga bisa merawat diriku, mengasihi diriku sendiri, baru aku bisa membagikannya ke orang lain. Kadang kita diajarkan untuk sangat berkorban dan melupakan diri. Tapi Yesus kalau kita lihat, dia berkorban tapi dia gak melupakan diri karena dia tahu bahwa tugas dia datang ke bumi adalah mewartakan kerajaan Allah. Di sisi lain, kayak Hananya, jika kita menghindari rancangan Tuhan dan berusaha berpikir bahwa segalanya itu akan baik di tangan Tuhan, belum tentu kerajaan Tuhan itu akan terwujud.
Karena baik lagi itu pikiran manusia. Mungkin kita bisa berdoa, kita bisa manifest. Kita bisa manifest untuk hal-hal yang baik. Bahwa memang baik kita berpikir segala sesuatunya itu baik karena ya apalagi manusia zaman sekarang ya. Kita di zaman sekarang ini udah bisa tahu lebih banyak, akses pengetahuannya juga lebih luas. Jadi kita bisa lebih melihat mana yang baik, mana yang enggak. Cuman di sisi lain kita juga perlu belajar bahwa ada hal-hal yang nggak bisa kita hindari. Ada hal-hal yang memang sudah ditakdirkan untuk terjadi, memang sudah dirancangkan oleh Tuhan, dan ini harus terjadi gitu. Nah, misal kita nggak pengen gagal dalam pekerjaan gitu ya, kita berusaha sekuat mungkin untuk selalu melakukan yang terbaik, kita jadi perfeksionis untuk bekerja, dilihat detailnya jangan sampai ada yang salah biar bos kagak marah, kita nggak dipecat gitu kan. Di saat yang sama dia juga pengen gaji yang lebih tinggi gitu. Ya kita manifest gaji kita lebih tinggi gitu. Aku pengen dapat 5 juta per bulan atau mau naik lagi 8 juta per bulan, terserah. Di saat yang sama tiba-tiba bosnya entah gimana lihat sesuatu, atau bisa jadi Tuhan mengeraskan hati bos supaya si orang ini dipecat. Padahal orang ini kayak, aduh, aku gak mau dipecat, aku tetap mau kerja gitu, kenapa mau dipecat? Ternyata lamar di tempat lain, dia dapat gaji tinggi. Kenapa dia harus dipecat baru dapat gaji tinggi? Artinya kan mungkin kita bisa melihat bahwa kita dipecat itu sebagai kegagalan. Tapi Tuhan tuh punya rancangan yang lain. Kita nggak bisa selalu menghindari kegagalan atau kayak kejatuhan, kecuali kita memilih untuk jatuh, itu lain ya. Tapi kalau kejatuhan ini adalah rancangan Tuhan supaya kita belajar dan kita bisa naik level, ya udah, berarti itu dari Tuhan. Tuhan mau yang terbaik buat kamu. Ini yang kayak Yeremia bilang, dia bilang kan, kenapa Yeremia terus diberikan kuk dan tetap merujuk dirinya sebagai nabi yang berbuat tentang damai sejahtera. Bahkan kuknya aja diperberat jadi besi. Dan gak ada yang bisa matahin. Meskipun Israel harus mengalami perbudakan karena ketidaktaatan mereka, Tuhan tahu bahwa ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kalau dia tetap memilih untuk gak taat, ya udah, itu konsekuensi mereka. Tapi rancangan Tuhan ini akan mengajarkan mereka supaya mereka bisa tahu Tuhan tuh sebenarnya masih sayang dan akan menyelamatkan mereka. Dan rancangan Tuhan ini akan mengantarkan mereka pada damai sejahtera. Kayak kita tadi misalnya, kita dipecat terus dapat gaji yang tinggi. Nah, gaji yang tinggi tapi bisa aja pekerjaannya lebih ringan gitu kan. Bisa gitu. Lebih sejahtera nggak hidupnya? Bisa aja gajinya lebih tinggi, punya lebih banyak waktu buat keluarga, bisa liburan kapanpun kamu mau. Siapa yang nggak mau coba? Kalau kita ngeliat kayak, kenapa aku dipecat? Tuhan, kenapa aku dipecat? Aku gak mau dipecat, aku tetap mau kerja. Ya kamu gak bakal naik level hidupnya gitu. Tuhan akan mikirnya gitu. Nah teman-teman, seringkali kita berusaha untuk mengelak dari kemungkinan buruk yang ditakdirkan untuk terjadi. Emang sih kesannya buruk, tapi Tuhan tuh punya rencana yang baik buat kita. Hal ini juga menunjukkan bahwa masa-masa buruk yang kita alami itu tuh adalah proses yang normal. Kadang orang-orang sekarang tuh merasa, oh kita datang ke gereja tuh supaya ya segala tuh baik-baik aja. Di dalam Tuhan segala kan baik-baik aja. Kita boleh melakukan dosa, sebisa mungkin gak ada dosa sama sekali gitu. Karena di gereja kita harus mengaku dengan baik. Padahal kita tuh datang ke gereja buat ngapain? Ya karena kita nggak sempurna. Kalau kamu udah sempurna, kamu ngapain datang ke gereja gitu loh. Orang datang ke gereja itu bukan untuk menutup mata dari kesalahan-kesalahan dunia, keburukan-keburukan manusia, atau apapun yang bisa berefek negatif ke kita gitu. Bukan itu tujuannya, tapi justru dengan adanya keburukan di dunia ini, kita datang ke gereja, kita mendapatkan kekuatan, makin ditingkatkan iman oleh Tuhan, dan nanti kita keluar, kita akan berkarya untuk mewartakan hal-hal yang baik ini, supaya lama-lama hal-hal yang buruk ini bisa ditepis. Inilah kadang kenapa aku merasa kayak orang-orang berada di dalam suatu kelompok, ya udah, aku eksklusif sama Tuhan. Kehidupanku adalah kehidupan Kristus. Ini banyak pemikiran yang kayak bisa jadi pertanyaan seumur hidup ya. Kayak sebenarnya hidup untuk memisahkan diri dari keduniawian itu seperti apa sih? Cuman baik lagi, kayak kadang kita mengalami hal-hal yang gak kita inginkan. Kadang kita mengalaminya tuh sebagai kayak, oh ini sebuah cobaan
dari, atau mungkin ini diinisiasi oleh setan gitu ya misalnya, tapi sebenarnya kita dengan adanya masalah ini kita tuh semakin ditumbuhkan loh guys, dan kita bisa naik level. Dengan kita naik level tuh sebenarnya Tuhan tuh bekerja di dalam kita di proses-proses yang rasanya buruk itu. Kalau kita terus memegang iman kita bahwa segala hal akan terjadi baik, alamin aja gitu Tuhan tuh mau ngapain di hidup kamu. Dan kalau udah kita berada di level itu, kita gak akan nyesel. Dan jangan lupa juga kalau udah naik level, bersyukurlah pada Tuhan. Berada bersama Tuhan tuh gak serta-merta mengalami hal-hal yang baik aja ya, balik lagi. Dan karena itu, kalau misal ada segala sesuatu yang rasanya buruk, ya layaknya kita serahkan segala kekhawatiran kita cuman pada Tuhan. Kita boleh percaya ke manusia, tapi mereka gak selalu ada buat kita. Teman kita keluar kota, ya kita gak bisa kontak apa-apa kalau ada emergency. Dan mereka gak bisa menyelamatkan kita 100%, siapa mereka gitu. Hidup aja juga Tuhan yang bisa bikin mereka hidup kok. Mereka gak hidup dari cara mereka sendiri. Jadi serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan, supaya Tuhan yang membentuk kita gitu. Kita harus menghadapi masalah ini dengan cara apa, biar Tuhan yang menunjukkan caranya dan kita lakukan, kita akan merasakan manfaatnya. Demikian renungan hari ini, semoga menjadi berkah dan mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas renungan pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala masalah dan pengalaman buruk kami hanya kepadamu, karena kami percaya bahwa Engkaulah yang berkuasa untuk menjadikan kami lebih baik. Dan ajarilah kami untuk tetap bergumul dalam prosesnya, meskipun rasanya tidak nyaman bagi kami. Kami tahu ini adalah tujuan yang Kau berikan supaya kami bisa naik level dalam hidup kami bisa menjadi semakin baik dan boleh menjadi sesuai dengan apa yang Engkau tujukan kepada kami seturut rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya hanya kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku supaya bisa jadi berkat untuk semua orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.